Tuhan Yesus, memang benar kami tidak bisa tanpa Engkau. Buatlah kami sadar bahwa kami hanya bergantung kepada Engkau. Biarlah pelajaran hari ini menerangi dan mencelikkan mata kami bahwa manusia sesungguhnya adalah tidak bisa apapun, hanya bergantung kepadamu sajalah. Biarlah Tuhan Yesus, biarlah belas kasihan Engkau menarik kami agar kami perlu Engkau. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pengajaran hari ini, dalam namamu kami berdoa. Amin. Ya, saudara, ini saya akan bikin topik yang namanya What a Human Being. Manusia itu apa sih? Ya, yang pertama adalah dosa asal. Ya, orang Kristen tahu bahwa manusia itu ada dosa, dilahirkan dalam dosa. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang praktikal. What a human being. Saya akan mulai tentang fondasi Alkitab dari doktrin tentang manusia adalah manusia mempunyai dosa asal, sehingga manusia mempunyai sisi hitam tanpa kecuali. Yang terbaik dari kita mempunyai sisi hitam. Ya, nah. Sisi hitam ini yang bagian kedua itu saya akan paparkan apa yang menjadikan sisi hitam ini, bagaimana kita menanggulangi sisi hitam ini, mengapa Tuhan nggak cabut aja sisi hitam ini di dalam diri kita. Saya akan bahas jelas di minggu kedua sekalian perkenalan 5 sisi hitam yang akan merusak hubungan manusia. Ya, yang ketiga adalah obsessive compulsive personality disorder. Codependency, ini adalah people pleaser, ya. Yang kelima yang paling merusak itu narcissistic personality disorder. Yang keenam adalah paranoid personality disorder. Yang ketujuh juga cukup merusak, yaitu passive aggressive personality disorder. Dan bagaimana kita sanctification, proses pengudusan, karena kita sudah ada Roh Kudus di dalam diri kita dan kita bisa berubah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa berubah. Oke, saudara, ya. Kita mulai. Saudara, dalam Kejadian 1, Allah menciptakan Adam dan Hawa. Mereka hidup dalam keharmonisan yang sempurna. Mereka tahu kehendak Tuhan. Mereka tahu apa yang Tuhan inginkan dan mereka mengikuti Tuhan dengan sempurna. Tetapi manusia berbuat dosa di Kejadian 3. Allah memanggil manusia itu. Di manakah engkau? Ya. Ia menjawab, aku mendengar suaramu dalam taman ini dan aku takut karena aku telanjang. Jadi aku bersembunyi. Sekarang yang kita tahu adalah ini. Tuhan tahu di mana Adam dan Hawa berada. Mereka tidak perlu bersembunyi dari Tuhan. Dan Tuhan juga tahu di mana kita berada sekarang. Dan ia benar-benar berkata kepada kita semua, di manakah engkau? Di manakah engkau Pak Hari? Di manakah engkau Pak Kelvin? Di manakah engkau David? Yang Tuhan mau, aku merindukan hubungan kita denganmu. Kita sekarang dalam kekacauan yang terputus. Dan aku ingin hubungan kita jadi baik lagi. Itu adalah kehendak Allah ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah, sekarang mari kita lihat dinamika hubungan yang rusak karena kejatuhan. Mari kita lihat dinamika relasional yang terjadi di sini dalam Kejadian 3 ayat 11. Tuhan berkata, siapa yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah pohon itu? Tentu saja Tuhan tahu. Tetapi ia menantang mereka. Ia mengakui fakta bahwa mereka melakukannya. Dan manusia berkata, Adam itu berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia memberiku buah dari pohon itu dan kumakan. Saudara, ini adalah contoh pertama kita. Setiap orang memiliki apa yang kita sebut pengalihan kesalahan. Nggak mau ngaku, kesalahannya dilemparkan ke orang lain. Dan pengalihan kesalahan mengacu pada fakta bahwa Adam tidak ingin mengakui apa yang telah dilakukannya. Ya, dosa udah masuk. Halo?
Oke. Lalu Tuhan berkata kepada perempuan itu, apa yang telah kau lakukan ini? Wanita itu berkata, ular itu menipuku dan aku memakannya. Contoh lain dari mengalihkan kesalahan. Nah, ini penting saudara ya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, Adam tidak ingin mengaku, Hawa juga tidak ingin mengakuinya. Seperti yang juga kita selalu lakukan, tanpa kecuali saya juga sering lakukan, ya, mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Kita tidak ingin mengakui kebobrokan kita. Kita tidak ingin mengakui dosa kita. Namun Tuhan itu sempurna. Dia itu pencipta. Dia adalah satu-satunya Tuhan yang benar. Dan Tuhan berkata, Adam dan Hawa, kalian sudah jatuh dari hubunganku denganmu. Dan wanita, kalian sekarang akan merasakan sakit saat melahirkan. Dan pria, kalian sekarang akan bekerja keras. Hidup akan semakin sulit. Kalian akan mengalami konflik. Ya, kalian tidak akan dapat saling memahami sepanjang waktu. Pernikahan sekarang lebih merupakan sekolah. Dan itu banyak membutuhkan banyak usaha. Usaha apa yang membuat pernikahan itu baik? Saling mengaku. Ya. Hubungan secara umum akan membutuhkan banyak usaha, saudara. Karena semua umat Allah, semua umat manusia sekarang telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Nah saudara, sekali lagi pemisahan ini, jurang ini kita sebut dosa. Dan tentu saja seperti yang kita ketahui, hanya Yesus yang dapat menjembatani jurang itu. Namun jika kita melihat dasar-dasar Alkitab di sini dan implikasi teologisnya, fakta bahwa karena apa yang terjadi di sini dalam kisah ini memang benar bahwa itu memang terjadi. Dan kebenaran teologisnya adalah bahwa kita tidak dapat terhubung dengan Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, saudara. Itu fakta. Hanya Tuhan Sang Pencipta yang dapat menyelamatkan kita. Itu sebabnya kita memiliki Yesus Kristus. Tuhan lahir menjadi manusia, mati bagi kita di kayu salib. Dan tentu saja dia memberitahu kita sejarahnya, dimulai dari Abraham, Ishak, Yakub, bangsa Israel yang membawa Mesias untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Saudara, keselamatan itu diberikan bukan kayak kita layak menerimanya. Oh, kamu sangat lucu atau sangat keai, ya kan? Karena itu kamu layak untuk menerima keselamatan. Keselamatan itu sebenarnya kita tidak layak menerimanya, dan tidak ada yang dapat kita lakukan untuk selamat, saudara. Ini harus kita mengerti juga, adalah fakta. Dalam Efesus 2 ayat 8, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan, ya, oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang membanggakan diri. Nah, itu karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dan sebagai pencipta, Tuhan berkata, hubungan yang telah rusak, tetapi aku akan membawa seluruh bumi kembali dalam hubungan denganku. Dan Yesus Kristus melakukan pekerjaan untuk memulai proses itu, yaitu mati di kayu salib. Sehingga kita dibenarkan. Artinya apa? Diberikan kedudukan yang benar di hadapan Tuhan, justification by faith. Pembenaran bukan karena kita melakukan sesuatu, tetapi karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, setelah kita dibenarkan, setelah kita dinyatakan benar, harus ada yang namanya istilah pengudusan mulai muncul dalam pikiran. Jadi pengudusan adalah sebuah proses di mana hari demi hari kita akan menjadi lebih seperti Yesus. Yesus mengampuni semua. Tetapi masih ada satu proses karena Allah mengetahui kemanusiaan kita. Ia merancangnya. Ia tahu bahwa kita membutuhkan suatu proses. Dan ini tidak terjadi dalam semalam. Ini bukan peristiwa satu kali. Namun dengan pertolongan Allah, kita
akan menjadi sempurna pada saatnya. Jadi saudara, jadi ketika langkah-langkah pengudusan itu diambil, yang ingin kita lakukan adalah ini. Kita ingin memahami bahwa proses Roma 12 ayat 2 itu yaitu diubahkan oleh pembaharuan pikiran kita. Itu sebabnya kita perlu belajar Alkitab. Biar cara pikir kita itu diubahkan oleh Allah sesuai dengan apa yang Dia mau gitu. Kemudian Allah merancang proses yang melibatkan kita. Kita harus terlibat, saudara. Maka itu ada proses di gereja, proses di yayasan, proses di tempat kerja, proses di keluarga. Itu saudara, itu kita diubahkan cara pikirnya. Oke saudara, jadi proses keselamatan pertama kita mengakui bahwa kita rusak. Itu paling penting. Jadi kalau misalnya kita kira kita adalah orang yang baik, orang yang itu, kita nggak perlu Yesus jadinya. Kita perlu Yesus kalau kita tahu kita nggak bisa selamat. Kita mengakui bahwa kita rusak. Itu adalah hal yang pertama dan yang paling penting. Ya. Kedua, kita harus mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan Yesus dan menginginkan kehendak Tuhan. Bagaimana? Percaya dulu, ya, ngaku dan percaya dulu, dibenarkan lewat iman kepada Yesus Kristus. Nah, tapi sewaktu kita dibenarkan, kita harus diproses, dan di proses itu di dalam gereja atau di mana ya, kita perlu menemukan karunia kita. Ya, Tuhan kasih kita talentanya apa? Karunia-karunia apakah yang telah diberikan Tuhan? Karunia-karunia rohani mungkin berupa kepemimpinan, bisa nasihatin orang, menghibur orang, mungkin administrasi, mungkin kebijaksanaan, mungkin pengajaran, mungkin karunianya mendoakan orang lain atau iman. Karunia-karunia itu perlu kita temukan, saudara. Karena kita ini adalah buatan Allah, diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, saudara, yang keempat, kita harus mengenal Kristus dan hidup untuk Dia. Karena itu kita mulai memenuhi kehendak Tuhan. Dengan apa? Belajar Alkitab. Jadi Tuhan telah memanggilmu untuk setia, untuk menjadi mitra dalam pelayanannya. Tetapi Tuhan perlu dulu bekerja di dalam kamu. Kira-kira gitu perselamatannya. Nah, saudara, setelah kita mulai sanctification, mulai untuk bekerja untuk Kristus, saudara. Nah, di sini kita akan menemukan sisi gelap pribadi kita. Semua orang ada, saudara, ya. Karena Dia telah merancang agar kamu memenuhi melalui dirimu seluruh rencana yang membawa kedamaian masyarakat di dunia. Meskipun kita melihat kekacauan di mana-mana, itu sebabnya gereja begitu penting. Dan Anda perlu studi tentang gereja, teologi, dasar-dasar Alkitab gereja. Sehingga apa? Sehingga kita dapat beritahu orang lain dan terus membangun komunitas iman dari generasi bisa diturunkan ke generasi berikutnya. Dan juga membawa pemulihan dan keberlanjutan bagi umat Tuhan di dunia, di sekitar kita, yang terbaik yang kita bisa, dan semuanya dalam waktu Tuhan. Saudara, dalam proses itu, saudara, dan dari sini kita akan menemukan apa sisi gelap pribadi kita. Karena jika kita pengen melakukan ini, jika kita serius ingin membawa dampak kepada dunia, saudara, itu dimulai dengan satu hal, pengenalan akan sisi gelap kita. Ya, jadi ada obsessive compulsive personality disorder, paranoid personality disorder, narcissistic personality disorder, paranoid personality disorder, dan satunya lagi adalah codependency. Ya, itu semua merugikan hubungan, merusak hubungan. Ya, nah itulah yang kita akan belajar di sini. Bagaimana kita bisa mengenalnya dan kita menyucikan diri sendiri sehingga sisi gelap kita itu dimurnikan di dalam Kristus dan kita tidak lagi membawa kerusakan kepada orang lain, ya. Nah, satu lagi, total depredasi adalah total kehancuran manusia. Oke. Original sin. Tadi pendahuluan, saudara.
Dosa asal adalah istilah yang mendefinisikan sifat kondisi berdosa manusia karena kejatuhan Adam tadi. Dosa ini mengajarkan bahwa semua orang dirusak oleh dosa Adam melalui kelahiran alami. Jadi seorang yang dilahirkan melalui ibu ya, itu udah berdosa. Yang mana bersama dengan kutukan Adam yang diimputasikan, kita semua masuk ke dunia dengan rasa bersalah di hadapan Tuhan. Jadi semua orang punya sisi gelap dengan itu, ya. Dosa asal menunjukkan bahwa kita berdosa karena kita adalah orang berdosa, memasuki dunia ini dengan sifat yang rusak, tanpa harapan, terlepas dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita dalam Injil. Jadi kita lahir dalam keadaan rusak dan tanpa harapan, ya. Dosa asal mengajarkan bahwa semua umat manusia bergabung dengan Adam baik dalam kesalahan maupun kerusakan dosa pertamanya. Sebagai umat yang sejak lahir dirusak oleh dosa, kita ikut menanggung kesalahan Adam di hadapan Tuhan, kesalahan yang diimputasikan kepada kita di bawah perjanjian perbuatan. Nah saudara, kita harus tahu kalau kita lahir, kita itu adalah orang yang rusak secara moral dan rohani. Selain itu, manusia sangat rusak secara moral dan rohani melalui persatuan alami kita dengan Adam, sehingga kita benar-benar rusak. Semua kemampuan manusia kita dirusak oleh dosa, sehingga saudara, kita memiliki kecenderungan bawaan untuk berbuat dosa. Terlebih lagi, kerusakan total kita membuat kita tidak mampu secara rohani untuk mengasihi Tuhan atau mempercayai Injilnya dan diselamatkan sampai kita dilahirkan kembali melalui kasih karunia-Nya yang berdaulat. Dosa asal memberi kita pemahaman Alkitabiah tentang ini kita sendiri dan membuat orang berdosa itu bergantung sepenuhnya pada kasih karunia penyelamatan Tuhan dalam Injil. Saudara, Anda tidak punya kontribusi apa-apa. Tanpa ada kontribusi dari perbuatan manusia, dan segala kemuliaan atas keselamatan kita harus menjadi milik Tuhan Yesus. Ya. Jadi kita baca Roma 3 ayat 9 sampai 18. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik. Seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Ya, kata tidak seorang pun itu universal banget saudara ya. Nah, saya akan jelasin satu penjelasan dari Agustinus, bagus sekali ya. Jadi Agustinus berkata bahwa kejatuhan itu begitu dalam ya, dan bahwa kuasa dosa begitu kuat dalam hati manusia sehingga hanya Tuhan ya, hanya Tuhan Yesus dengan kasih karunia-Nya dan hanya dengan kasih karunia-Nya saja yang dapat mengubah manusia untuk membawa orang itu kepada iman, saudara. Jadi kalau orang belum lahir baru, mau dikasih motivasi kayak bagaimanapun ya, dia tidak akan bisa, saudara. Karena apa? Hatinya ini kecenderungannya dosa. Jadi yang menjadi masalah di sini adalah apakah manusia yang jatuh memiliki kemampuan yang utuh untuk mencondongkan dirinya atau menerima dengan kekuatannya sendiri tawaran bantuan pertolongan yang datang kepada kita dari Tuhan, atau apakah perlu bagi Tuhan untuk melakukan pekerjaan awal penciptaan kembali dalam jiwa manusia sebelum orang yang jatuh memiliki kekuatan moral untuk mengatakan ya kepada Injil. Jadi yang kita bicarakan di sini adalah apa yang disebut inisiatif ilahi. Ya saudara, saya ngomong begini,
Karena sebenarnya kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus, itu pun bukan karena kita yang memilih untuk percaya, tetapi itu pun adalah inisiatif ilahi. Jadi Agustinus akan mengatakan ini, bahwa sebelum seseorang datang kepada Kristus, Tuhan bekerja secara sepihak, memantau secara independen dan berdaulat dengan mengubah roh jiwa orang berdosa, dengan menyelamatkan orang berdosa itu dari penjara perbudakan moral yang secara alami membuatnya mati dalam dosa dan pelanggaran. Jadi tanpa Tuhan Yesus yang tarik kita, kita juga tidak bisa mencari Tuhan yang telah memberikan keselamatan itu. Tuhan tarik kita. Nah, saudara, ini namanya regenerasi. Kita dilahirkan kembali monoteistik. Sekarang orang-orang itu datang kepada Kristus dan mereka memilih Kristus. Mereka datang dengan sukarela dan gembira dan semua yang lainnya, tetapi itu tidak akan terjadi. Kita bisa happy datang ke Kristus dengan gembira, tetapi itu tidak terjadi sebelum Allah melakukan dulu di dalam hati kita pekerjaan kasih karunia-Nya yang berdaulat, yang membawa orang itu dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Kita menyebutnya kelahiran kembali monoteistik atau regenerasi monoteistik. Bahwa hal itu adalah pekerjaan Allah sendiri, bukan inisiatif manusia. Dan karena tidak ada yang dapat saya lakukan untuk mendapatkannya, untuk memperolehnya, untuk memprovokasinya, karena itu manusia harus meletakkan kualifikasi manusia itu. Saya harus meletakkan kualifikasi saya. Dan kita harus pada akhirnya bergantung pada kasih karunia Allah saja. Itulah tentang manusia. Kita itu sudah rusak habis, cuman kita nggak sadar. Kenapa kita nggak sadar kita merasa kita baik? Karena kita membandingkannya dengan manusia lain, bukan membandingkannya dengan Tuhan gitu loh. Kalau A mungkin lebih baik dari B, B mungkin lebih baik dari C. Tapi A, B, C kalau kita bandingin depan Tuhan jauh habis. Dan untuk masuk surga kita harus sempurna. Karena itu kita perlu Tuhan Yesus untuk membawa kita ke sana. Dan dalam keadaan mati rohani, saudara, secara moral tidak mampu membangkitkan dirinya sendiri. Bahwa Allah harus datang dan menghembuskan kehidupan dan kuasa rohani yang baru ke dalam jiwa orang itu, seperti menggunakan bahasa Paulus, untuk menghidupkannya dari keadaan kematian rohani dan menghasilkan iman di dalam hati orang itu sebelum orang itu memiliki kuasa untuk datang kepada Yesus. Jadi saudara, di dalam Alkitab juga ditulis, daging tidak berguna, hanya roh yang memberi hidup. Nah, saudara, dalam satu teks Alkitab yang penting yang berbicara tentang ini ditemukan dalam Injil Yohanes, di mana Yesus membuat pernyataan yang agak mengejutkan. Ia berkata dalam Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna, saudara. Dan yang berguna itu apa? Perkataan-perkataan yang aku katakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antara kamu ada yang tidak percaya. Yesus tahu dari semula siapa mereka, siapa yang tidak percaya dan siapa akan mengkhianatinya. Dan ia berkata, karena itu aku telah berkata kepadamu bahwa tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapakku tidak memberikan kepadanya, saudara. Nah, sekarang kita ingat sebelumnya dalam percakapan Yesus dengan Nikodemus yang datang kepadanya pada malam hari. Yesus berbicara tentang perlunya seorang dilahirkan kembali, bahkan sebelum mereka dapat melihat kerajaan Allah, apalagi memasuki kerajaan Allah. Dan dalam percakapan itu dengan Nikodemus, Yesus berkata kepadanya, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging. Apa yang dilahirkan dari roh adalah roh, saudara. Nah, saudara, ini kata tidak seorang pun ini ya. Ini penting. Dan sama seperti Yesus membuat kontras yang kuat antara daging dan roh, maka Rasul Paulus melakukan hal yang sama
ketika ia berbicara dalam metafora peperangan yang terjadi antara daging dan roh dalam diri orang yang telah bertobat. Saudara, jadi bahkan ketika kita sudah lahir baru, ya, daging tidak sepenuhnya dimusnahkan. Oleh sebab itu kita perlu yang namanya pengudusan, sanctification, dan sisi gelap kita akan muncul di sini, ya, karena dia akan berperang dengan roh, ya. Ada pergumulan yang terus menerus ini, tetapi sampai Roh Kudus mengubah hidup Anda hanyalah adalah daging, dan daging tidak berguna. Inilah yang Yesus katakan kepada Nikodemus, dalam kelahiran alami Anda, dilahirkan dari ibu, Anda dilahirkan dalam daging, dalam keadaan berdosa, di mana keinginan hati manusia hanyalah untuk berbuat jahat. Karena apa? Sudah di dalam tekanan dosa. Jadi kita tidak ada free will lagi, saudara. Ya, free will kita hanya berbuat jahat. Nah, dan apa yang dikatakan Rasul Paulus bahwa Anda berjalan sesuai dengan jalan dunia ini, sesuai dengan penguasa kerajaan angkasa, dan bahwa Anda mati dalam dosa Anda, itulah kondisi daging. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku, kecuali itu diberikan kepadanya oleh Bapa. Saudara, teks ini sangat penting. Kata tidak seorang pun dimulai dengan pernyataan tidak seorang pun. Konsep itu menyatakan bahwa tidak ada manusia yang disebut dalam proporsi negatif universal. Ini menggambarkan sesuatu yang negatif dari setiap orang dalam kelas manusia. Rusak total, tidak bisa datang kepada Allah. Tetapi karena kasih karunia, baru manusia bisa datang kepada Allah. Nah, saudara, Kristus sendirilah yang mengatakan sesuatu tentang kemampuan manusia. Ia tidak berkata tidak ada manusia yang mampu, tidak ada manusia yang memiliki kuasa untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi memang nggak ada perbuatan manusia yang bisa dapat keselamatan. Jadi datang kepadamu. Jadi kayaknya kalau misalnya manusia nggak bisa datang, berarti ada kekurangan kemampuan yang melekat pada manusia untuk datang kepada Yesus dong. Nah, sekarang jelas ketika Yesus berkata, datanglah kepadaku, adalah cara ia memanggil orang-orang untuk menerimanya dalam iman demi keselamatan mereka. Percaya Yesus demi iman. Kita harus dilahirkan kembali dulu. Nah, setelah itu barusan kita proses pengudusan. Tidak seorang pun dapat datang kepadaku kecuali jika diberikan kepadanya oleh Bapa. Idenya di sini adalah bahwa sesuatu harus dilakukan Tuhan pada saat ini. Tuhan harus memampukan orang untuk datang. Itulah inti dari doktrin kerusakan total. Bahwa kita kehilangan kemampuan alami manusia untuk datang kepada Yesus. Ya, mungkin Anda pikir kita masih membuat pilihan. Tapi manusia membuat pilihan sesuai dengan keinginannya yang cenderung jahat. Ya, saudara, saya kasih contoh tentang free will ya. Kita selalu ngomong kita bisa memilih, tapi sebenarnya kita tidak bisa memilih. Kita selalu memilih yang jahat. Kenapa? Terpaksa, saudara. Saudara, misalnya Anda punya duit di dompet 100.000. Mungkin Anda rasa Anda bisa kasih saya atau kasih Pak Sony, ya bisa membuat pilihan. Tapi ketika Anda ditodong, kasih saya duit, Anda nggak ada pilihan, saudara. Nah, itu berarti dalam kuasa. Jadi Anda mau nggak mau kasih pencurinya. Kenapa? Anda takut mati. Nah, Anda tidak ada free will lagi. Karena Anda mau nggak mau, suka nggak suka, Anda harus memberikan uang itu kepada penodong. Kenapa? Karena kalau nggak Anda ditusuk. Nah, itulah gambaran manusia yang ada di dalam dosa. Nah, saudara. Nah, itulah hakikat kebebasan untuk dapat memilih sesuai dengan keinginan atau kecenderungan Anda sendiri. Namun itu adalah pedang bermata dua. Kita tidak hanya bebas dalam artian kita memilih sesuai keinginan kita, tetapi kita tidak bisa tidak bebas pada titik itu. Kita tidak hanya dapat memilih apa yang kita inginkan, tetapi satu-satunya pilihan yang merupakan pilihan nyata adalah pilihan yang dibuat sesuai dengan keinginan Anda. Jadi kita memang free will, tapi free will kita terbatas untuk dibuat kepada keinginan kita aja, tidak bisa kepada kehendak Tuhan sebelum kita dilahirkan kembali. Nah, dan apa yang diajarkan dosa asal dalam doktrin ketidakmampuan moral yang ditemukan di bawah doktrin kerusakan total berarti kita
adalah budak dari keinginan kita sendiri. Namanya budak itu tidak ada kebebasan. Namanya budak, ya Tuhan kita dosa suruh lakukan apa, kita harus lakukan. Nah, dan secara alami kita tidak memiliki keinginan sebenarnya untuk Kristus atau hal-hal untuk Tuhan. Jadi kita dengan bebas menolak Dia sejauh kita memilih apa yang kita inginkan, dan apa yang tidak inginkan adalah Tuhan. Tetapi kecuali Tuhan yang mengubah keinginan hati, Anda tahu itulah sebabnya kita tidak sebut ketidakmampuan alami, itu disebut ketidakmampuan moral, saudara. Nah, saudara, doktrin kerusakan total manusia. Kita tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk mencintai yang baik. Agar itu terjadi, kita harus diubah. Tuhan harus campur tangan, dan dalam kasih karunia-Nya, Dia harus menyelamatkan kita dari kematian rohani, atau metafora lainnya ikatan rohani. Dia harus memberi kita karunia iman yang akan menciptakan kebangkitan rohani di dalam hati dan jiwa. Jadi itulah poin pertama dari doktrin kerusakan manusia total. Itu mengacu pada tingkat kerusakannya yang kita kira kita baik-baik aja, sebenarnya kerusakan begitu parah sehingga tidak ada seorang pun, tidak ada manusia yang bebas dari ikatan kerusakan yang ditemukan di dalam jiwa yang terdalam. Saudara, tetapi sampai kita dilahirkan kembali, tetapi sampai kita dilahirkan dari roh, kita adalah daging, dan daging itu tidak berguna. Nah, dan satu-satunya cara kita dapat beriman adalah jika Tuhan dalam kasih karunia-Nya dan hanya kasih karunia membebaskan kita dengan menyebabkan kita dilahirkan untuk kedua kalinya oleh kuasa Roh Kudus. Saudara, ini adalah ayat pendukung, ya. 1 Korintus 2:14. Manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Ya, Roma 5:12. Sebab itu, sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada seluruh orang, karena semua orang telah berbuat dosa. 2 Korintus 1:9. Sebab kami sendiri telah dijatuhi hukuman mati, supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Efesus 2:1-2. Kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka. Efesus 2:12. Waktu itu kamu terpisah dari Kristus, terpisah dari kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa Allah di dalam dunia. Yeremia 13:23. Dapatkah orang Ethiopia mengganti kulitnya, atau macan tutul mengganti belangnya? Maka kamu pun dapat berbuat baik, tidak dapat berbuat baik, hai kamu yang terbiasa berbuat jahat. Ya, manusia tidak dapat berbuat baik pada dasarnya. Nah, Mazmur 51:5. Lihatlah, aku dilahirkan dalam kejahatan, dalam dosa ibuku mengandung aku. Yohanes 3:3. Yesus menjawab dan berkata kepadanya, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali seseorang dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Roma 3:10-12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada seorang pun yang berbuat baik, bahkan seorang pun tidak. Ayub 14:4. Siapakah yang dapat mengeluarkan sesuatu yang bersih dari yang najis? Seorang pun tidak. 1 Korintus 1:18. Karena pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kisah Para Rasul 13:41. Lihatlah, hai kamu yang menghina-hina, heranlah dan binasa, sebab aku melakukan suatu pekerjaan di zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai, sekalipun ada orang yang memberitakannya kepadamu. Amsal 30:12. Ada keturunan yang menganggap dirinya suci, tetapi belum dibasuh dari kenajisannya. Ya, Yohanes 5:21. Karena sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya,
demikian juga Anak menghidupkan siapa saja yang dikehendakinya. Saudara, itu adalah fakta manusia menurut Alkitab. Kita bukan orang yang baik-baik saja, kita adalah orang yang rusak total. Tetapi karena kasih karunia Yesus Kristus dan kita perlu beriman kepadanya, kita dibenarkan. Kita tidak layak, tapi kita dibenarkan. Nah, saat kita melakukan sesuatu untuk Kristus karena terima kasih atas penyelamatannya, kita akan menemukan namanya sisi gelap kita. Ya, nah kita belajar bagaimana nanti sisi gelap kita benerin sedikit-sedikit ya dengan kuasa Roh Kudus, dan di sini nanti ada proses yang namanya sanktifikasi. Tapi sebelumnya kita harus lihat dulu kita ada di sisi gelap mana ya. Bagian 2 itu saya akan bicara secara keseluruhan tentang 5 sisi gelap, dan 3, 4, 5, 6, 7 saya akan bicara secara detail setiap sisi gelap manusia dan bagaimana kita bisa maksudnya disucikan dari itu ya. Jadi orang yang dulu narsistik sekarang nggak narsistik lagi ya. Karena apa? Ini semua itu merusak hubungan manusia ya. Karena rata-rata ini adalah egois, saudara. Dan bagaimana kita belajar ini akan membantu kita dalam hubungan manusia dan juga berada di dalam proses pengudusan dari Allah. Jadi ini penting, saudara. Nggak usah takut belajar sisi gelap ya. Orang itu nggak suka sisi gelap kamu apa sih ya gitu. Tapi ini penting. Kalau kita sadar mengaku, kita barusan bisa dibenerin oleh Tuhan. Oke, saudara, terima kasih. Ini dark side. The dark side adalah topik minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.